Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadani Sandi dan ada Mas Ray Harjayan. Saya ini mau menjelaskan tentang kode Verse. Oh, ini disclaimer Mas Andinya lagi berhalangan karena ada kegiatan atau sakit. Oh, produk kami ini menawarkan sebuah platform penyedia konten pendidikan secara daring yang bisa diakses oleh segala golongan dimanapun dan kapanpun. Bidang yang kami tawarkan adalah course yang terfokus di bidang IT. Sistem pembelajaran yang kami tawarkan adalah penggunaan dapat mengakses video secara online course dan akan dilaksanakan online meeting dengan pengajar yang expert untuk melakukan review pembelajaran. Pengguna dapat menyesuaikan course yang dipilih sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan course ini memiliki tingkat yang sesuai dengan umur dan tingkatan kemampuan. Platform ini dapat diakses oleh pengguna melalui website atau melalui aplikasi yang dapat diunduh di mobile pelangkat. Next, fitur-fitur. Yang pertama adalah diskusi online, yang kedua tugas interaktif, yang ketiga kuis dan ujian, yang keempat live webinar, yang kelima project kolaboratif, yang keenam evaluasi dan feedback. Selanjutnya adalah artikel pendukung. Setelah ini akan dijelaskan oleh Mas Ray. Baik, selanjutnya adalah untuk target market. Yang pertama, target marketnya ada pelajar pemula, yaitu individu yang baru memasuki dunia IT dan mencari kursus dasar untuk memahami konsep dasar. Lalu ada profesional IT berpengalaman, yaitu para profesional IT yang mencari kursus untuk meningkatkan keterampilan spesifik atau memperdalam pengetahuan mereka. Lalu ada pengembang perangkat lunak, di mana individu yang tertarik membangun perangkat lunak dan aplikasi. Lalu selanjutnya desainer UI UX, yaitu orang-orang yang ingin memahami prinsip-prinsip desain antar muka pengguna dan pengalaman pengguna. Lalu ada pengelola proyek IT, yaitu para profesional yang ingin meningkatkan keterampilan manajemen proyek IT. Lalu ada pemilik usaha atau startup teknologi, yaitu orang-orang yang ingin memahami aspek teknis untuk mengelola bisnis teknologi mereka sendiri. Lalu ada mahasiswa, yaitu mahasiswa yang sedang mengejar gelar teknik informatika atau disiplin terkait. Dan yang terakhir adalah pemimpin TI dan eksekutif perusahaan, yaitu eksekutif tingkat atas yang bertanggung jawab atas strategi IT perusahaan. Lalu Desain selanjutnya interface. untuk interface. Nah, ini adalah proses desain interface-nya, yaitu sebuah halaman homepage atau bisa dilihat di desktop atau website. Next, eh, pada gambar di samping adalah desktop untuk bagian home-nya. Ada home, how kids learn, pricing, blog, fact, check-in, atau book your first class. Pada gambar di bawahnya itu menunjukkan adalah bagian-bagian yang dikategorikan seperti ada Python, CSS, C++, Java, dan seterusnya. Mungkin ini bisa dijelaskan oleh Mas Rai. Lalu selanjutnya ada page itu yang menjelaskan yang pertama itu ada sebuah platform yang bisa digunakan untuk melihat atau mempelajari Codeverse, yaitu di situ terlihat bisa menggunakan HP, menggunakan PC, dan lain-lain. Lalu untuk frequently asked question adalah platform yang berfungsi untuk menanyakan sebuah kendala kepada CS atau pertanyaan-pertanyaan simpel juga bisa. Lalu untuk gambar di samping itu adalah penawaran berlangganan yang disediakan oleh platform Codeverse. Tersedia berlangganan basic, standar, dan premium, serta tersedia untuk bulanan hingga tahunan.
Ini untuk perhitungan HPP, pengembangan kursus, penggajian instruktur sekitar mungkin 20 juta, mungkin dengan bekerjasama dengan instruktur freelance atau menggunakan materi pembelajaran open source. Produk materi pembelajaran sekitar 10 juta dan memanfaatkan sumber daya dan alat produk konten yang terjangkau. R&D 5 juta menggunakan materi pendidikan yang sudah ada dan menyusun ulang untuk meminimalkan biaya pengembangan. Yang bawahnya adalah teknologi dan infrastruktur. Pengembangan platform sekitar 30 juta, mungkin menggunakan platform yang pembelajaran online yang sudah ada dan dapat disesuaikan. Keamanan dan kepatuhan sekitar 10 juta, menggunakan layanan keamanan dan kepatuhan yang terjangkau. Next, penghitungan HPP. Pemasaran dan penjualan. Pemasaran digital sekitar 10 juta, menggunakan strategi pemasaran digital yang efisien dan terukur. Tim penjualan sekitar 5 juta, biaya operasional sekitar 15 juta yang mencakup aplikasi-aplikasi yang terkendala. Pembayaran untuk mitra atau instruktur tamu sekitar 10 juta. Bekerja sama dengan mitra atau instruktur tamu yang bersedia bekerja dengan anggaran terbatas. Next, mungkin Mas Rian bisa menjelaskan. Lalu selanjutnya ada infrastruktur dan teknologi tambahan, yaitu pemasaran digital membutuhkan budget 10 juta. Ini infrastruktur dan teknologi tambahan, hosting dan layanan cloud membutuhkan dana 5 juta. Lalu untuk pengelolaan konten membutuhkan 5 juta dan bantuan teknis dan dukungan pelanggan butuh. Untuk tim dukungan teknis membutuhkan 5 juta dan bantuan pelanggan membutuhkan 5 juta. Next. Lalu untuk pengukuran dan analisis, kami membutuhkan alat analisis data yang bernilai 5 juta. Lalu ada tambahan-tambahan biaya yang mungkin diperlukan, yaitu biaya uji coba dan evaluasi. Mungkin ada biaya terkait uji coba internal atau evaluasi kursus sebelum diluncurkan secara penuh. Misalnya 5 juta untuk biaya pelatihan instruktur. Lalu biaya pelatihan untuk instruktur, yaitu terutama jika menggunakan instruktur freelance, misalnya 7 juta. Lalu yang terakhir ada biaya pemeliharaan dan upgrade teknologi untuk menjaga platform dan teknologi tetap relevan dan up to date untuk misalnya 8 juta. Next. Lalu untuk biaya konten promosi, untuk mempromosikan konten kursus secara aktif, misalnya membutuhkan biaya 5 juta. Jadi untuk total biaya tambahan, kalian membutuhkan 25 juta. Di sini didapatkan total HPP estimasinya 155 juta. Baik, sekian presentasi proposal Codeverse kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.